Jadi starter utama Milan, Brahim Diaz perlu tunjukkan konsistensi. Brahim Diaz kini telah menjadi starter yang tak tergantikan di skuad AC Milan. Namun setelah performa impresifnya awal musim ini, ia perlu menunjukkan konsistensinya. Dengan kepergian Hakan Çalhanoğlu dengan status transfer ke Inter Milan akhir Juni lalu, tanggung jawab untuk memainkan peran nomor 10 di skuad Rossoneri kini berpindah ke Brahim. Milan News pun memberikan pujian penuhnya pada pemain U21 Spanyol tersebut dengan mencetak gol sendiri dan memberikan umpan-umpan terukur kepada rekan-rekan satu timnya dengan memainkan peran besar melakukan kesuksesan Milan mengamankan 6 poin dari 2 pertandingan Serie A pertama musim ini. Mengenakan seragam nomor 10 yang ditinggalkan Hakan Çalhanoğlu memang bukan tugas yang mudah dan bisa menjadi beban bagi gelandang 22 tahun tersebut. Namun, ia sudah memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan Rossoneri finish di peringkat 2 klasemen sementara Serie A musim ini dan tampaknya telah melanjutkan serangan berbahayanya di musim ini. Bintang pinjaman Real Madrid tersebut merupakan pemain yang bermain di antara lini dan bisa sangat berbahaya di zona serangan. Ia kini harus menemukan konsistensi yang menjadi kekurangannya musim lalu dan terus tampil tajam. Namun, mengingat Paolo Maldini dan kawan-kawan tidak mendatangkan playmaker besar musim panas ini yang bisa dirotasi dengannya, tak diragukan lagi ia akan menjadi starter utama Stefano Pioli pada musim 2021-2022 ini. Brahim saat ini telah membukukan 8 gol dan 5 umpan gol dalam 41 pertandingan yang ia mainkan sejak pertama kali mendaratkan di Milan 1 tahun lalu dan torehan tersebut diperkirakan akan terus bertambah. Ambrosini ingin pemain ini bertahan di AC Milan, tapi kalau ngeyel jual saja. Mantan pemain AC Milan, Massimo Ambrosini mengatakan Frank Kessie adalah pemain yang hebat, tapi ia menekankan bahwa manajemen klub tidak boleh serta-merta mengiyakan kemauan sang gelandang tersebut. Frank Kessie belum menambah kontraknya bersama AC Milan yang mana akan habis pada musim depan. Fans Il Diavolo cemas gelandang asal Pantai Gading itu akan meninggalkan tim dengan cuma-cuma. AC Milan jelas tak ingin Kessie bernasib sama seperti Gianluigi Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu yang pergi secara gratis. Apalagi pemain itu kini menjabat sebagai kapten. Ambrosini sekarang 44 tahun yang pernah bermain sebanyak 488 kali di AC Milan dan telah membantu tim meraih 4 Scudetto dan trofi Liga Champions. Mengaku berharap Kessie mau bertahan di San Siro. Ia mendesak AC Milan untuk segera merampungkan negosiasi kontrak baru dengan Kessie. Hanya saja martabat tim mesti dijunjung tinggi, apa kata Ambrosini? Bagi seorang Ambrosini akan lebih baik kalau AC Milan bisa memutar uang di proyek lain ketimbang menunggu satu orang pemain. Dia adalah pemain hebat, tapi pasar sepak bola belakangan ini mengajari kita bahwa banyak pemain hebat yang memiliki gaji besar pada akhir karirnya. Pertanyaannya, apakah worth it memberikan banyak uang demi sebuah proyek? Buat saya menjawabnya adalah ya. Dia harus memahami apakah keinginan sebenarnya, apakah cinta untuk apa yang mereka lakukan dan di mana mereka melakukannya adalah aspek yang didominan atau tidak. Lebih lanjut, Ambrosini menekankan pentingnya martabat sebuah klub yang lebih besar ketimbang pemain itu sendiri. Kalau memang Kessie tak ada hasrat untuk bermain dengan hati, lebih baik jual saja. Tim seperti AC Milan tidak boleh diperas oleh pemain seperti apapun. Kasih mereka kontrak yang paling mungkin dan masuk akal, sama seperti pada Çalhanoğlu dan Donnarumma. Harus ada batasnya. Seseorang layak bermain untuk Milan. Kessie, soal teknis sudah menemui aspek itu, apalagi dengan kepemimpinannya. Dia selalu bermain sekuat tenaga dan tak pernah ngeluh. Saya selalu berharap yang terbaik untuk Milan, yakni Kessie puas dengan tawaran yang diajukan klub. Giroud terhenti akibat COVID-19, Ibrahimovic siap comeback. Zlatan Ibrahimovic tengah bersiap untuk kembali merumput pada waktu yang tepat setelah perjalanan Oliver Giroud bersama AC Milan harus terhenti akibat COVID-19. Rossoneri harus berhadapan dengan beberapa kabar buruk pada hari Kamis kemarin saat Giroud dinyatakan positif COVID-19. Namun situasi ini internal klub tidak semuanya suram. La Gazzetta dello Sport menuliskan bahwa pemain internasional Prancis tersebut akan dipaksa menjalani isolasi selama setidaknya 10 hari ke depan dan ia akan terus menjalani tes dengan harapan mendapatkan hasil negatif. Situasi tersebut tentu bukan ideal bagi Milan yang menginginkan semua pemainnya siap sebelum menjalani ujian berat menghadapi Lazio, Liverpool, dan Juventus dalam 1 pekan setelah jeda internasional. Kendati demikian, kondisi Ibrahimovic ternyata menjadi semakin membaik seiring berjalannya waktu dan beberapa hari ini ia terus menjalani sesi latihan beruntun bersama skuad. Dengan keberadaan Giroud di daftar pemain Pioli, legenda Swedia tersebut dapat memulihkan diri dengan lebih tenang. Akan tetapi, dengan kondisi saat ini, ia tampaknya akan dipaksa langsung tancap gas usai pulih dari cedera musim lalu.
Akan sulit bagi Ibrahimovic untuk langsung menjadi starter dan kemungkinan besar ia bakal dimainkan dari bangku cadangan saat melawan Lazio dan masuk sebagai pemain pengganti sehingga tanggung jawab memimpin serangan Milan akan jatuh ke tangan Ante Rebic, Rafael Leao, atau Pietro Pellegrini saat mereka menghadapi klub ibu kota. AC Milan akui sanggup bangun stadion anyar. Raksasa Liga Italia AC Milan memastikan jika kondisi ekonomi mereka masih dalam keadaan baik usai bermanuver agresif di bursa transfer musim panas lalu. Pihak I Rossoneri bahkan optimis proyek stadion baru mereka akan tetap berjalan lancar. Total Milan mendatangkan 11 pemain anyar untuk mengarungi musim 2021-2022, walau hanya 5 pemain yang masuk kategori pindah permanen untuk saat ini, namun tetap saja mereka terhitung sangat aktif. Meski demikian, tidak ada pengeluaran yang percuma di mata Presiden klub Paolo Scaroni. Ia bahkan berjanji jika rencana untuk membuat markas pengganti San Siro bersama Inter Milan bakal terus berlangsung. Stadion baru memang sangat dibutuhkan Milan saat ini agar mengenjot pemasukan. Dengan kebebasan mengatur masalah tiket, maka juara Liga Italia 18 kali itu bisa lebih kaya. Perlu dicatat bahwa ekonomi Milan terutama di masa pandemi dipastikan mengalami penurunan. Mereka memang jadi yang terboros di Liga Italia, namun total belanja mereka hanya menghabiskan sekitar 70 juta euro atau setara dengan 1,2 triliun rupiah saja. Belum bisa dibandingkan dengan kesebelasan Liga Inggris. Milan banyak membeli pemain untuk memuaskan fans, namun keseimbangan neraca keuangan tetap dipikirkan. Meski demikian, semua klub Italia harus melakukan langkah yang telah diambil kesebelasan Eropa, kebanyakan yaitu punya stadion sendiri. Kami sudah sangat siap untuk memulai dan sudah mendapat lampu hijau jika proyek tersebut masih bisa berjalan oleh pemerintah kota. Stadion Milan, Inter adalah kerjasama dengan mereka. Stadion sendiri itu artinya untung yang lebih besar. Serie A saat ini masih kalah dengan Premier League. Jika ada yang bilang jika Liga Italia sering dilemahkan karena pemainannya pindah ke negara lain, aku setuju saja. Proyek Nuovo Stadio Milano sebenarnya sudah diumumkan pada publik sejak medio Juni 2019 silam. Namun, membangun stadion baru memang tidak pernah mudah bagi klub manapun. Baik Inter dan Milan bahkan pernah memutuskan untuk renovasi saja USP Mazia agar tidak ketinggalan zaman. Meski demikian, godaan untuk bisa lepas dari kewajiban membayar sewa pada pemerintah kota di Liga Italia tetap ada. Pada September tahun yang sama, 2 calon desain stadion bernilai 800 juta dolar Amerika pun dipamerkan. Rencana stadion akan mulai dibangun pada 2022 dan butuh 3 tahun untuk menyelesaikannya. Sayangnya, pandemi global sempat membuat rumor jika Inter Milan sedang tidak punya cukup dana hingga AC Milan berpeluang meneruskan orang sendiri. Belum lagi pemerintah yang masih alot dalam pemberian izin.